Baik, sebelumnya perkenalkan Adek, Kakak Dara dari Fakultas Ilmu Sosial. Jadi di sini tuh Kakak ada wawancara kan, melakukan wawancara terkait kearifan lokal dalam pendidikan. Nah, jadi sebelumnya itu Kakak ngambilnya tentang cerita rakyat gitu. Nah, sebelumnya itu Kakak boleh tahu ini Kakak lagi ngomong sama siapa? Saya Winda Ramadhani. Winda Ya, Ramadhani. dipanggil Winda. Dari kelas? Kelas 11 F6. Oh, F6. Oke. Jadi sebelumnya Adek tahu nggak apa itu cerita rakyat? Kayak cerita rakyat itu kayak cerita yang turun-temurun. Nah, ya. Jadi betul. Jadi sebelumnya itu kan cerita yang udah melegenda dari turun-temurun kan, yang terdapat di situ tuh ada nilai-nilai, moral, terus juga ada makna-makna yang tersimpan balik itu kan. Nah, jadi kan di kehidupan sehari-hari ini kan kita bisa nemuin tuh ada cerita-cerita rakyat. Adek pernah nggak dengar atau tahu sebelumnya mengenai cerita rakyat? Salah satu cerita. Ya. Cerita itu Malin Kundang. Malin Kundang ya. Iya. Jadi Malin Kundang ini anak yang durhaka kan. Iya. Terus bagaimana pendapat Adek tentang peran cerita rakyat itu dalam membentuk karakter siswa? Adek kan sebagai siswa kan. Jadi bagaimana pendapat Adek tentang cerita rakyat itu untuk membentuk karakter yang lebih baik gitu? Seharusnya kita sebagai anak itu kan harus berbakti, menghargai Iya. orang tua karena mereka juga melahirkan kita. Jadi kita harus ingat jasa-jasa mereka. Ya gitu. Jadi apakah Adek merasa kalau cerita rakyat itu perlu kita lestarikan, perlu dalam gimana ya? Jadi kan kita tahu dari cerita rakyat itu bahwasanya itu ada makna-makna juga dapat kita pelajari untuk membentuk karakter kita kan. Terus menurut Adek, apakah cerita rakyat itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Oke. Perkenalkan, aku Erika Wulandari, jurusan Pendidikan Sosiologi. Dek, sebelumnya Kak ada tugas terkait PJBL, di mana tugas ini kearifan lokal yang berkaitan dengan cerita rakyat. Nah, sebelumnya Kakak boleh izin untuk kamu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh Kak. Perkenalkan, nama aku Meisha, usia 16 tahun, dari kelas 11 F6. Oke. Dek, yang kita ketahui cerita rakyat itu biasanya diwariskan secara turun-temurun ya. Iya. Salah satunya itu seperti cerita Malin Kundang, Iya, Kak. yang terkenal di Sumatera Barat. Nah, pendapat Adek nih, bagaimana sih dari cerita tersebut dia bisa membentuk karakter kita sebagai siswa? Mungkin dengan cara kita bisa menghargai orang tua setelah kita sukses dan tidak melupakan jasa-jasa orang tua yang telah mendidik kita dari kecil. Ya, karena yang kita ketahui ya dari cerita rakyat itu banyak sekali makna yang terkandung di dalam cerita tersebut ya. Nah Dek, semisalnya nih di sekolah ini Adek pernah mendengar atau melihat adanya pentas seni atau teater yang diadakan di sekolah SMA Pembangunan terkait cerita rakyat? Iya, Kak. Boleh Kakak, gimana bentuknya? Mungkin kayak bikin drama kecil atau di pentas gitu. Oke, berarti drama kecil-kecilan ya. Terus gimana sih adanya cerita rakyat ini dapat membentuk karakter Adek sendiri setelah melihat adanya pentas kan? Apakah adanya pentas tersebut memotivasi diri Adek sendiri? Iya Kak, mungkin bisa ditambahkan dengan pesan atau makna setelah menampilkan dramanya. Oke. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abang Dera Fernando, abang dari Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Sosiologi. Nama adiknya siapa? Adel. Adel. Sebelumnya Adel tahu nggak apa itu cerita rakyat? Cerita legenda. Cerita legenda kan. Cerita apa sih yang pernah Adel dengar sebelumnya gitu? Atau pernah Adel tonton? Malin Kundang, terus legenda Candi Prambanan. Mungkin yang relevan gitu kayak Malin Kundang. Nah dari cerita Malin Kundang tuh apa sih yang bisa Adel dapat setelah Adel nonton Malin Kundang tersebut?
Kita nggak boleh durhaka sama orang tua, tidak boleh membangkang. Ya. Kan kita tahu kan Malin Kundang itu kan awalnya dia nggak gitu nah mungkin dia mulai durhaka ke orang tuanya tuh kayak dia udah sukses gitu terus dia lupa sama orang tuanya kan. Dari Adele nonton Malin Kundang itu ada nggak sih motivasi Adele dalam kayak bertindak sama orang tua setelah mendengar cerita tersebut? Ya, kita nggak boleh membangkang sama orang tua walaupun kita udah sukses gitu, nggak boleh sombong juga. Intinya tuh kita nggak lupa lah sama orang tua kita. Nah nih Dek, menurut Adek cerita rakyat itu bagaimana Dek? Cerita rakyat itu seperti cerita dari sebuah daerah yang diceritakan secara turun-temurun secara lisan. Secara lisan ya Dek, yang diceritakan secara turun-menurun. Ya, Terus apa nilai yang terkandung dalam cerita rakyat yang Adek lihat? seperti Malin Kundang yang terkandungnya itu kayak kita tuh tidak boleh melawan orang tua, termasuk ibu. Selain itu ada lagi Dek cerita rakyat? Ya. Apa cerita rakyat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dalam mata pelajaran apa Dek? Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, Biasanya itu disuruh ngapain Dek? membuat cerpen gitu Kak. Membuat cerpen tentang cerita rakyat Dek. Apakah di sekolah ini ada kegiatan yang berkaitan dengan cerita rakyat Dek? Nggak ada Kak, tapi kalau tari ada tari daerah gitu Kak. Ya Dek, tentang kalau tari ada. Ya. Kasih Adek atas waktunya. Perkenalkan, saya Delfitri Saputra, mahasiswa Universitas Negeri Padang, program studi pendidikan sosiologi. Di sini saya ingin melakukan wawancara mengenai kearifan lokal dengan tema cerita rakyat. Sebelumnya dengan adik siapa? Kelas berapa? Kelas 11. Oke. Sebelumnya Miftah tahu nggak sih apa itu cerita rakyat? Cerita yang menceritakan turun-temurun. Iya, cerita rakyat itu cerita yang diwariskan secara temurun dari orang terdahulu kita ya. Cerita apa sih yang pernah Miftah dengar? Malin Kundang. Iya, Malin Kundang. Malin Kundang itu bercerita tentang apa itu? Sosok ibu yang tidak dihormati. Oh iya, anak yang durhaka kepada orang tuanya ya. Iya. Dari cerita yang adik ketahui tersebut, apakah dapat membantu pembentukan karakter sebagai siswa gitu? Ada. Apa itu? Intinya itu Menghargai orang yang lebih tua ya. Ibu kita, jangan mentang-mentang kita udah sukses, kita lupa dengan orang tua ya. Iya. juga ibu kita yang melahirkan. Iya. Masa iya kita Udah sukses mau lupain aja ya. Oke. Cerita apa sih yang menurut Miftah itu yang paling berkesan dan menginspirasi bagi Miftah sebagai seorang siswa?